jiwa besar gak kalah itu nggak ngamuk, Makasih, santai aja. Wah banyak. Ya sekarang kalau sekali tanding tiket 22 juta ngamuk gak ada kalah. tiket 20 juta. Ya itu. Emang semuanya hitam terus ekornya ada emas itu apa? Emang ada warna-warna lain? Ada lagi. Ada yang ekor hitam itu dari Aceh, ada dari ekor hitam. 5 tahun yang lalu ya di DPR saya menang 21 itu ditawar mobil Pajero. What the fuck? Mobil Pajero. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kembali lagi di The Faro Show dan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat spesial di bidangnya. Ini kayaknya pertama kali kita bahas burung ya. Kita bahas burung. Burung apa tuh? Oke, hari ini kita kedatangan Om David. Ya. Terima kasih banyak Om udah join ke sini. Boleh dikenalin dulu Om David itu siapa? Nama saya David. Saya pemilik juga dari DNA Enterprise, gantangan burung. Gantangan burung, Ya, oke. Peternak juga sekaligus pemain juga. All in berarti ya? All in. Nah, oke, ngomong burung berarti spesialnya di burung apa tuh? Murai batu. Murai batu. Ya. Dari dulu banget murai batu. Apa pernah ke hobi hewan yang lain? Apa emang dari dulu sukanya di murai? Justru awalnya dari murai dulu. Murai dulu. Nah, COVID kemarin sempat main cupang, sempat main arwana, cuman ya udah balik lagi ke Balik lagi ke yang burung. lama. Ya. Iya. Nah, murai ini aku kan bener-bener nggak ngerti tentang burung Om, karena Iya. aku biasa kan di reptil. Nah, burung murai batu. Emang ada murai lainnya? Murai air, kertas? Yuk. Namanya murai batu itu mungkin dia sukanya kan di sungai di atas batu. Oke. Makanya kita bilangnya murai batu. Murai batu. Oh. Ya, karena dia suka di atas batu gitu, sungai gitu. Dia asli dari Indonesia betul. Asli Medan, Kalimantan itu popularitas dia gede di situ. Sumatera, Kalimantan. Ya. Berarti. Murai batu. Itu rata-rata berarti warnanya emang semuanya hitam terus ekornya ada emas itu apa? Emang ada warna-warna lain? Ada lagi. Ada yang ekor hitam itu dari Aceh, ada dari ekor hitam. Berarti ekor hitam semuanya hitam dong? Ya, hitam. Oke. blacktail. Biasa kita Blacktail. ngomongnya blacktail. Oke. Satu yang itu. Ya. Oh, terus ada Ada lagi. yang Borneo yang tipikalnya rada gemuk, Oke. kalau bermain kayak ya nonjol lah, gemuk, bendung gitu lah. Oke. Bendung. Ah. Nah, satu lagi yang paling banyak kelas ditandingin ya ini Indonesia Murai Medan. Murai Medan. Medan. Itu yang kelasnya paling rame gitu Om. Ya, paling rame lah. Nah kalau kontes burung kelasnya ada banyak. Kalau namanya kontes burung itu kita ada yang namanya latberan buat yang ke bawah lah ya, dari bawah. Ada yang latpes yang udah mulai ke tengah dikit. Maksudnya ini event-eventnya. Kelasnya. Nah, jadi kalau kayak latberan kan banyak gitu kan. Jadi kita mau coba-coba ngelatih burung apa-apa. Kalau udah siap, naik kita coba ke latpes. Jadi kita lebih tinggi. Oke, sorry berarti kalau yang bawah itu kayak kelas pemula burung lagi disiapin buat. Ya kadang-kadang kan habis trotolan nih. Kita punya anakan trotolan. Trotolan tuh anakan. Ya. Oke. Setelah mutasi jadi pasal. Kita untuk main di mana dulu? Nggak mungkin kita langsung main ke tingkat yang nasional tiket 2 juta. Kalah dong. Wah, nggak mungkin kan. Pertama kita pasti main tiket 20.000. Nah itu namanya latberan. 20.000 tuh biaya pendaftaran kontesnya. Ya. Oke. Latihan rutin. Kalau latberan itu latihan bersama dia. Oke. Nah terus yang aku tahu kayak murai itu seminggu sekali pasti ada kontes burung ya. Seminggu sekali pasti ada kontes. Ya. Event pasti ada sekarang seminggu sekali pasti Seminggu ada. sekali ya. Itu maksudnya dari IO yang sama apa beda-beda? Karena sekarang banyaknya IO ya, hampir tiap minggu pasti ada tabrakan, pasti ada beberapa IO yang tabrakan. Berarti kayak di Berbarengan. Depok ada, di Jakarta Barat ada IO tabrakan. Ada ya berbarengan. Karena sekarang ini lagi menjamur ya, bisnis gantangan burung ini lagi menjamur banget. Oh, bisnis gantangan burung. Berarti kalau aku buka di gantangan burung di bawah ini bisa aja dong bisnis. Bisa. Jadi si bisnis gantangan burung ini Om mainin sejak apa nih? Apa sejak dari dulu sebelum COVID apa baru-baru ini? Saya baru 2 tahun ini lah. 2 tahun ini. Sesudah COVID. Sudah COVID berarti Iya. gantangan ini kayak bikin IO untuk kontes burung Om.
Oke. Kalau kontes burung ada sponsor gak sih Om? Kadang-kadang ada sponsor, tapi kadang-kadang yang nggak ada. Yang nggak ada berarti ngeluarin kocek dari pribadi. Ya. Uh, Kalau sponsor ya kadang-kadang juga sponsor itu nggak berupa duit kan, berupa door prize. Iya. Bisa. Door prize apa sih Om kontes burung? Banyak. Kalau sekarang mau banyak lah. Biasa sih peralatan rumah tangga biar istri senang. Oh, oke. Ini berarti kayak ini laki gue pergi tapi nggak apa-apa pulang-pulang gue dibawain kompor ya, rice cooker, wah seneng dia. Ini buat yang menang apa random Om? Kalau random. Oh berarti kayak dia ikut kontes dia nggak menang bisa dapat itu ya? Kupon kan. Oh tinggal dia kocok ya. Oke itu door prize-nya. Terus kayak juaranya ada 1 sampai berapa Om biasanya? Kalau saya kan lapangan saya kan berfokusnya di 24 gantangan, 36 gantangan. Jadi teman 24 burung ini. 24 peserta ya. Ya, itu kita ambil paling banyak 5. Juara. Ya. Boleh tahu gak Om juara 5 tuh dapat berapa sampai juara 1? Biasa kita persentase. Oh, jadi udah persentase. Misalnya yang ikut 20 peserta dari uang pendaftarannya dapat berapa persen dari ini juara 5-nya? Paling panitia kan buat kita panitia 20 sampai 25%. Profit buat panitia. Ya, sisanya yang 70, 75 sampai 80 itu buat peserta. Tapi kalau kayak udah sering diadain terus, berarti ini sangat menjanjikan, manis nih cuannya. Ya, enggak juga. Enggak juga, berarti enggak seindah yang netizen lihat nih ya. Ya. Pedih keringet kita gitu tuh, mereka nggak tahu ya. Karena kan kita juga mesti jaga diri kita, mesti jaga supaya lapangan kita tetap ramai. Itu yang susah. Bikin crowdnya ya. Karena kalau menurut aku, tapi Om koreksi kalau salah ya. Misalnya nih, tadi Om bilang event tabrakan. Iya. Dia pasti peserta cari yang uangnya lebih gede dong. Pasti. Ya kan? Jadi ya mau nggak mau kita lawan IO lain bikin acara kita yang paling menarik di antara semuanya. Betul. Itulah persaingan bisnis itu ya kalah-kalahnya lah dengan nominal. Ya kan? Di saya tiket 500, dia cuma 4 juta. Di tempat lain bisa 5 juta. Nah, di tempat lain ada yang 10 juta gitu. Ini buat satu pesertanya. Maksudnya tadi kan dia daftar 400.000. 10 juta tuh buat juara 1. Ya, kadang ada yang kayak gitu. Wah, gokil. Ya, istilahnya dia mancing peserta datang. Iya. Aku emes banget Om karena di Reptil nih hadiahnya paling gede cuma 500.000 juara 1 ya. Tapi biaya pendaftaran kontes itu juga cuma kayak 30.000, 50.000. Nah, aku mikir apa gini Om ya, maksudnya di Murai kan kalau di Reptil harganya paling cuma ratusan ribu jutaan. Berarti harga ikan murai, harga burung murai berarti lebih mahal jauh dari biaya pendaftaran. Maksudnya dia berani pendaftaran 4 juta. Om breeding murai nih. Ya, berarti ternak murai berarti anakannya udah cetak sendiri dong. Ya. Anakan yang paling mahal yang Om jual udah pernah laku di angka berapa? Belum pernah laku, cuman anakan saya ada satu namanya Barakuda Jawa Jaya. Itu pasti 5 tahun yang lalu ya di DPR saya menang untuk satu itu ditawar mobil Pajero. What the fuck? Mobil Pajero. Mau ambil? Enggak. Coba itu buat. Kenapa Om nggak ambil Om? Karena dari dia yang naikin nama saya. Kalau nggak ada si Barakuda nggak ada Om David. Iya. Oh iya. Tapi udah Om breeding sih. Belum sih, ini lagi mabung, ini udah 5 tahun atau 6 tahun lah umurnya, baru sampai udah siap breeding. Baru bisa breeding di 5-6 tahunan gitu? Ya, lebih mapan. Iya. Masa kita suruh anak SD cepet-cepet nikah kan ya gitu kan mungkin. Benar. Tapi kalau si murai ini, kalau aku tahu kayak paru bengkok, dia kan kalau mau disexing harus diambil bulunya di DNA sexing. Kalau murai gitu juga sama. Oh, nggak usah. Kalau murai itu cewek cowoknya karena ada perbedaan. Gimana tuh? Di warna bulunya. Warna bulu cewek itu nggak seterang jantan. Oke. Ya. Itu udah fix. Ya. Terus cowok sama ceweknya lebih berisik mana apa sama? Lebih berisik pasti, lebih bervariasi lagunya masih cowok. Cowok tuh punya ciri-ciri ekornya lebih panjang, cewek lebih pendek. Bulunya yang cewek kusam, yang cowok lebih terang. Nah, iya. Terus berarti kalau murai itu sekali kawin udah bisa ngasih berapa telur?
Maksimal dia 5. 5 Tapi telur. biasanya sih jarang jadi 5-5-nya, jarang terjadi. Paling 3 gitu. Terus kita masukin ke kotak inkubator tuh. Apa biarin aja sama emak ya? Terserah kita. Kalau saya sendiri ya, saya ternak itu enakan sih biarin ditetesin dulu. Jadi ditetesin kira-kira udah semingguan kita bertahan. Udah aman jadi. Berarti ditetesin sama emaknya ya? Iya. Emaknya ngasih makan sendiri ya. Kalau orang-orang parrot kan disepetin manual tuh. Ya. Kalau si murai biasa biarin aja ya. Itu kan kerja target kayaknya. Kerja target. Benar. Tapi kalau si barakuda kan tadi ditawarnya Pajero. Ya. Tapi boleh tahu gak dulu belinya berapa? Itu dulu sih bapaknya itu saya belinya harganya 60 juta. Sudah menang di lomba-lomba, saya ternakin dapat anak barakuda. Jadi ceritanya juga lucu, ini burung dari kecil lahir 3. Yang 2 kejual, yang 1 nggak kejual nih barakuda karena dari kecil burungnya jelek, nggak pernah rapi, nggak ada mau. Akhirnya dibelilah sama orang. Dibeli saya kasih harga 3,5. Ya setelah setahun lebih lah ya, saya dengar kabar itu di daerah sini ada murai bagus. Saya suruh kejar kan, pas dilihatnya kok dengan saya gitu. Orang sendiri ya. Iya kok dengan saya yang mana ini gitu kan. Akhirnya udah ketemu, udah tahu, ya udah kita beli balik. Buyback ya. Ya buyback lagi. Oke, nah untuk si murai sendiri misalnya nih Om, aku beli murai itu dijual di pasar-pasar burung dijual kan? Iya Nah, pasti. Ya. aku beli yang biasa, terus aku polesin jadi bagus itu berarti bisa ya? Tergantung ya. Karena kalau namanya yang kayak sekarang banyak kan yang 500.000 udah ada. Oh ya. Kalau saya bilang itu sih kebanyakan sih cewek. Yang kayak biasa-biasa di pasar-pasar pramuka gitu biasa cewek. Tahu saya. Karena ceweknya yang nggak bisa terlalu bacot ya. Ya karena kecil itu kan kita oke lah, Belum kita kelihatan masih ya? belum kelihatan, susah. Jadi masih gambling kita ibaratnya. Setelah udah rawat 6 bulan lah jadi cewek nih. Iya. Nah kalau kontes burung berarti dari pagi sampai malam apa dari siang sampai malam? Karena biasa kalau aku lihat kalau pagi-pagi orang banyak yang naik motor bawa tas. Ya. Biasa kalau event-event yang spektakuler kayak di Masterpiece kayak di mana-mana udah jam 10. Jam 10 start mulai. Selesai sore. Tapi kalau yang ada yang tiketnya rada kecilan, paling dia orang mainnya paling jam 1, jam 11 siangan. Nah itu kayak misalnya satu event nih Om. Maksudnya kelasnya ada berapa? Maksudnya kayak kalau di reptil ada yang kelasnya misalnya iguananya size baby, iguananya size dewasa. Kalau di murai kelas-kelasnya itu kayak murainya sama, murai batu umum, murai batu muda ada. Oke. Ya. Biasa ada berapa tuh? Dua aja. Oh. Dua aja. Berarti kayak 2 kali main habis itu kelar ya? Enggak, jadi murai itu murai batu umum kita bisa main sampai 5 sesi kadang. Yang diadunya apa lagi? Maksudnya di pesertanya sama, diadunya apa lagi? Pesertanya apa pasti kalau 5 sesi 6 sesi pasti beda. Oh karena beda, kita kan jadi 20 kali 6 ya? Karena 20 ekor. Karena kita di seasonnya 24. Jadi nanti setelah dia main di sini dia juara dia bisa beli lagi. Gitu loh, bisa tanding lagi. Iya. Jadi misalnya aku kesiangan terus nanti di siangnya ada kelas lagi. Iya, Iya. Nah terus di burung ada grand champion gak? Maksudnya yang terbaik di antara yang terbaik. Iya. Ada. Kalau GC itu kita disebutnya BOB, best of the best, best of the bestnya. Itu biasanya ada nanti di akhir. Di akhir. Jadi dari semua sesinya dikumpulin yang juara 1 apa? 1, 2, 3. Kadang-kadang 1, 2, 3 kita ada kasih. Nanti terakhir bosan kita 1, 2, 3 ini kumpulin buat tanding lagi. Terus yang grand championnya itu si best of the best itu hadiahnya lebih gede lagi dong, paling gede itu apa enggak? Kalau best of the best itu kadang-kadang kita cuma kasih penghargaan ya, kayak uang binaan berapa, tropinya aja paling yang bagus, ya sama piagamnya lebih bagus. Misalnya kayak burung A nih Om, ikut kontes di sini menang, terus besokannya dia ikut lagi menang lagi, tuh harganya naik terus. Ya otomatis. Pasti kan namanya lomba burung, makanya sekarang ini kan banyak yang bos-bos lah ya, banyak yang main burung lah ya.
banyak yang mau instan kan. Biasa kan kalau orang punya duit kan nggak mau tinggal dia namanya. harmonis kontes ya. Kan tahu yang juara udah itu. Situ lah. Ya. Jadi kesempatan kita buat nyari duit dari situ. Jual yang udah Ya, jadi. kadang-kadang kita dari anakan kita poles, kita mainin naik kelas lama-lama mana tahu di bos laku ya. Tapi bisa gak sih Om, kayak aku beli murai nih kosongan nih, aku latih sendiri. Bisa. Nah, tapi kita nggak punya murai lain di rumah, latihnya pakai apa? Murah itu nggak perlu dilatih, yang penting perawatan harian aja konsisten. Boleh gak Om, kasih tips sedikit nih? Habis ini aku beli murai Om. Gimana Om, maksudnya beli baby nih? Ya. Habis itu diapain? Ya kalau paling beli masteran, burung masteran, burung kecil. Oke. Kalau enggak pakai handphone boleh lah, bisa. Kadang-kadang pakai speaker yang itu yang isi-isian burung itu boleh. Itu dia cuma buat masukin suara doang. Masukin suara ke burungnya. Ya. Pantas aja view suara burung gede ya. Iya. Nah pasti gede. Mendingan kita bikin gitu Pak. Iya. Karena di play terus kan ya, apa? karena di play terus sama orang. Kadang buat mancing dia juga, ya kan. Ya cuman telatennya aja, kayak jam 4 harus bangun, kita membeli burung. Cepat pagi tuh. Cepat pagi. Rutin berarti Om, di jam yang sama. Rutin. Dia harus rutin. Sabar konsisten Ya, itu yang jam, dibayar. jam makan itu harus tepat. Bagus. Berarti makannya nggak ditaruh ready terus Om ya? Karena aku lihat kayak lovebird kan makannya ditaruh ready terus nih. Sama, kalau mulai paling pur. Purnya ready, cuman kalau buat extra puddingnya enggak. Extra pudding itu kayak jangkrik. Ya kita kalau nasi kita pasti ada di rumah lah. Iya, cuman kalau lauknya kadang-kadang beli di luar kan. Kalau kayak si murai gini, yang albino gitu ada di sini? Ada. Sekarang ya berkembangnya warna ya banyak juga. Albino, premino, sampai warnanya udah aneh-aneh. Iya. Itu masih langka gak maksudnya untuk Indonesia gitu? Mau langka sih enggak. Harganya aja sekarang masih wow. Berapa? Di angka 100-an. Tapi yang kayak albino gitu suaranya juga gacor. Iya, cuman dia nggak bisa dibuat tanding karena nggak dikasih sama kita orang. Karena dia punya warna kan, takutnya murai yang lain jadi birahi, jadi apa, jadi nggak boleh. Nggak bisa berlomba. Nanti dibikinnya kelas albino semua gitu kan. Mungkin sekarang gitu udah ya. ada, jadi kelas beauty contest. Kelas Ya, kecantikan. Jadi dia nggak perlu suara yang indah, yang penting dia indah gitu, warnanya unik gitu kan. Nah, kalau kayak kelas kontes burung gitu, berarti aku bisa bilang pendapatannya ya lumayan lah ya, lumayan. Nah terus tapi kita juga harus kasih loyal ke pesertanya ya, biar dia ikut terus, hadiahnya kita harus benar-benar manage. Kita harus lihat dulu. Jadi kita kayak sekarang lihat saingan dulu. Saingan kita di tiketnya berapa, tiketnya harganya berapa. Cuma kita harus ya kita ngambil siasat lah. Kalau sekarang udah perang strategi aja, udah gitu aja. Iya. Jadi kalau sekarang kalau bilang gak aman cuannya enak, enggak juga. Terus kontes burung murai yang dinilai itu apa? Satu pasti irama lagu. Ya, dia seberapa lama dia? Seberapa jago dia bisa menerikan suara burung. Ya, iramanya dari yang dari tindak suara rendah ke tinggi. Itu kemulusan Om fisik? Ada, itu paling dia pertama kan durasi irama lagu, yang kedua durasi kerja dia harus bagus. Maksudnya gimana? Dia harus naik di tangki. Durasi kerja itu maksudnya burung itu harus kerja, jadi nggak boleh diem dia lama nggak boleh, dia tetap harus kerja berdaya kalau itu mulai. Terus yang ketiga ada volume suaranya kayak kalau pas dia nembak kita bisa dengar itu dinilai. Yang keempat baru kerapian fisik. Ya. Yang diutamain itu suara berarti. Kata kita kan lomba burung. Benar. Iya. Bukan lomba fashion show ya. Iya, bukan fashion show. Kalau di reptil ya nggak bisa bersuara, ya dinilainya fisiknya, seberapa perfectnya dia. Nah, kalau untuk kontes burung ini berarti jurinya nih dari internal apa yang juri emang udah kayak main burung lama gitu, khusus spesifikasi untuk jadi juri di lomba murai. Ya, yang pasti sih dia satu sih harus punya pengalaman di murai ya. Satu ya, dia pernah merawat murai, dia pernah
juarain murai itu dia pasti ngerti. Soalnya ada jokinya gak sih kalau di burung itu ada jokinya gak sih? Ada banyak sekarang. Kayak handler yang gitu ya. Banyak. Di burung itu harus punya joki malah kalau ngerawat sendiri mah capek lah. Mungkin bos-bos gede mau panas-panasan panas ya. Itu lagi juga nggak mungkin kita cuma punya satu burung, kita udah punya satu murai sih, pasti beli lagi. Nanti kedua kurang beli lagi, apalagi pas lagi mabung nih, waduh nggak ada mainan, beli lagi. Gitu. Kalau mabung tuh berarti performnya turun banget. Udah memang kita nggak bisa tanding karena dia burungnya jatuh terus. Tapi akan nunggu lagi. Nunggu lagi. Itu jangka waktu 4 bulan. 4 bulan baru bisa kontes lagi. Ya 4 bulan istirahat. Kalau dua-duanya mabung beli lagi 1 bulan. Nah, beli lagi gitu. Terus ya. Oke. Nah, di kontes burung ini ada gak permainan curangnya nih? Om ya, katakan aku benar-benar ngerti, nggak tahu. Kalau burungnya yang jago apa jurinya yang jago nih? Ya, kalau kayak gitu mah bukan rahasia ini lagi ya, bukan rahasia yang mana ya, udah rahasia umum lah ya. Ada. Pasti ada. Kita mau main apa juga pasti ada. Iya. Cuman dengan adanya sekarang 24G, 36G, itu kita bisa lebih kontrol juri. Jadi kita bisa lebih tahu. Jadi satu juri itu hanya menilai 6 burung. Gitu. Fair gitu Om ya? Ya. Maksudnya kalau seandainya jurinya disogok, dia kan nggak nilai burung ini, yang burung itu. Jadi nomor pesertanya kan random. Iya. Cuman dia kan muter. Iya. Dia bisa ngajuin, tapi belum tentu 3 teman ini mau terima. ngajuin. Iya. Gitu. Jadi sekarang kita pakai sistem ajuan terbuka. Dengan ada 24G ini lebih fair sih. Lebih fair. Dibandingin kita waktu dulu yang 70 bantangan, pagarnya jauh-jauh, nggak kedengaran burung kita kerja atau enggak. Tiba-tiba ajuannya tertutup, itu kan bingung ya. Itu berarti pas zaman dulu gitu banyak yang komplain dong. Ya banyak yang komplain sih pasti banyak. Yang sakit hati pasti banyak. Tapi yang itu yang menang juga pasti banyak. Iya. Tapi ini adil banget sih, maksudnya ini benar-benar oke banget sih cara ini ya, benar-benar menghindari kecurangan yang ada ya. Karena kan kita terus belajar nih, evolusi, evaluasi terus. Karena kalau di zamannya itu terus orang pasti murun main burungnya. Iya. Jadi dia lagi yang menang. Kasihan akar rumput nih yang mau coba-coba main ke atas sekali main gede kalah. Padahal burungnya hebat. Kalah tapi berapa dikejar sama bos ya gitu lah. Dibayar bosnya beli, kalau minggu depan burungnya itu yang menang ya. Itu menang, jual tinggi, wah ya udah lah gitu ya. Tapi masih ada aja io nakal. Sebenarnya io-nya juga punya gue nih, gue yang bikin, gue ikutan kontes, gue juga yang menang. Ada yang io nakal itu ya. Ada kadang-kadang ada, cuman ya kalau itu mah masalah pribadi lah ya, itu kita nggak tahu lah. Yang penting kalau bisa di lapangan saya jaga semaksimal mungkin. Gitu aja. Nah kalau kayak ini sih, ini Om ya, kan kontes burung ada 24 burung. Dengan satu aja udah nyelekit ya. Ini jurinya ngelihat nilai semuanya ya. Jurinya benar-benar semuanya. Karena kan tahunya suaranya nyambung gitu. Nah makanya itu juri itu kita sampai 6 nih. Hanya menilai 6 burung. Udah dikit lah. Iya, jadi cuma di satu kotak itu kita cuma lihat doang. Pasti lebih terlihat gitu kan. Jadi orang lain juga sekarang gantangan sekarang pun nggak jauh, dekat sama yang kita nonton bisa dekat ya. Dekat karena apalagi sekarang kita juga jangan sampai berisik, jangan sampai gimana kan bisa dengar suara burung. Burungnya nembak apa juga dia sendiri bisa dengar kan. Sorry, berarti pesertanya disuruh diem dulu. Iya dong. Kalau sekarang gantangan 24 itu kebanyakan peserta itu harus diam. Nggak zaman kayak dulu 70 gantangan. Berisik, kita mau dengerin burung kita aja nggak bisa. Kalau sekarang lebih bagus aja. Dan alhamdulillahnya juga pesertanya kooperatif, maksudnya kita suruh diem, diam. Oke, diam. Kalau nggak mau remo ya penilaiannya. Iya, kadang-kadang kan tetap aja kita ada di tengah jalan matiin. Ya udah, gak usah nilai, diemin aja. Biarin. Biar dia diem dulu, baru kita mulai lagi. Tapi itu maksudnya crowd yang berisik ngaruh ke perform burungnya berarti ya? Ke perform burungnya sih enggak. Cuman maksudnya ke jurinya. Juri harus dengerin suara burung, harus dengerin suara peserta. Masalah ya? Iya. Cuman kan kita kan peserta itu ya pasti ngomong. Jadi burung kita mau mantau lagi. Yang ada
Ya kadang-kadang bisa ngeblank itu ya cuma saya ngeblank gitu. Nah kontes burung ini murai ini pernah gak maksudnya rekor termahal yang om tahu orang jual burung murainya nih berapa duit, berapa ratus juta, nyampe miliaran gitu? Ada miliaran. Setahu om yang paling mahal berapa? 1,5 M. Yang beli ada om? Hah? Yang beli ada? Mungkin ada. Tapi bisa juga ini kan permainan maksudnya biar murah juga kan. Ya waktu itu kan zaman Jepang nyuruhin 100 juta. Ya. Cuma nggak ada yang tahu, cuma Ya. dari dia doang. Tapi yang money laundry gitu aduh. Kalau itu sih kadang kalau gituan sih nggak ada. Kadang-kadang kita belanjanya kayak misalnya putus di juta, paling di up. Oh. Minta di up dong gitu 200 juta. Tapi ada juga yang konten ya ada juga cuma buat naikin nama burung dia doang. Ujung-ujungnya konten doang gitu ada juga. Berarti ya bisa dibilang ada yang real, ada yang gimmick ya semuanya juga ada kayak gitu lah om ya. Mau semua dunia itu pasti ada yang kayak gitu. Oke. Berarti tadi om gantangan nih, gantangan. Berarti om sewa-sewain juga gak tuh? Misalnya lagi nggak dipakai nih gantangan ini ada yang mau disewa. Kan itu kan yang kayak tenda gantungan gitu kan? Kalau saya dulunya belum, kalau sekarang udah boleh buat nyewain. Kalau dulu kan karena saya pakai sendiri ya. Untuk IO sendiri saya harus bisa supaya IO saya bisa berjalan dulu. Sama yang kita kumpulin juri, ngumpulin orang banyak buat satu visi kan nggak gampang. Ya, kalau nggak ada chemistry ya kan nggak bisa dapat. Sekarang kamu udah mulai sewa-sewain? Ya, udah mulai sewa-sewa. Berapa kamu kalau misalnya dia mau sewa gantangan? Kalian bisa langsung kontak Om David kalau kayak Kalau gantangan elektrik itu elektrik Om? Iya, gantangan itu udah elektrik. Aku lihat orang naik bangku gantungin di atas. Iya. Sekarang udah elektrik. Sama. Karena naik ke atas gantungin burung sama. Cuman kita buat efisien waktu kita pakai elektrik buat menutup nomor gantangan. Jadi kalau kita hitung 1 sampai 3 nggak naik nih, otomatis biasanya tertutup. Dan kalau udah tertutup tiket hangus. Udah nggak ada lubang buat cantelin. Itu bikin waktu efisien, maksudnya peserta nggak nunggu ya, semua itu ya. Mau nggak mau lu gantung hangus. Jadi saya udah hitung 1 orang udah buruan datang buka kerodong, udah 2 udah mulai naik, udah 3 tinggal tutup. Ngomong-ngomong kontes kemarin aku dengar nih kayaknya Om ada ikut kontes SMM ya? Iya. SMM itu apa sih? SMM itu dia seduluran murai mania. Murai mania. Iya, dia adanya di Surabaya. Nah katanya tuh tiketnya puluhan juta. Ya. Tiket mau daftar kontesnya. Tiketnya lumayan gede-gede itu. Berapa tuh? Minimalnya berapa tuh? Paling murah kalau buat kita, dia kan ada bagi 2 ya, ada rekom sama member. Rekom itu paling murah 4.400.000. Paling tinggi kalau member paling murah ada di 2 juta. Berarti ini kayak kontes ini ada membernya berarti? SMM ini? Ya, SMM ini ada member. Berarti nggak semuanya bisa ikut kontes? Karena dia gantangannya cuma 24 dan pesertanya banyak juga. Ya di orang pasti ada member. Member ini jadi kalau member ini kita tiap bulan tuh harus datang ke tempat dia. Ya, hari ini nggak datang, besok nggak datang, hilang lagi, jadi masuk rekom lagi. Jadi benar-benar disortir sama dia. Yang boleh ikut ya. Terus dia juga lihat kitanya jiwanya gimana, berjiwa besar gak? Enggak berjiwa besar gak? Allah itu nggak ngamuk, santai aja. Wah banyak. Ya sekarang kalau sekali tanding tiket 22 juta ngamuk gak? Ada tiket 22 juta? Ya itu di SMM. Oh di SMM itu? Di SMM itu 22 juta. Oh kemarin mau kontes di sana kelas berapa? 22 juta. 22 juta? Berarti ini di mana Om? Mobil. Juara satunya? Iya mobil. Juara 2? Juara 2 duit berapa ya? Harusnya lebih gede dari 22 juta dong? Iya dong. Dia 45 atau 60 ya gitulah. 60-an kayaknya. Menang Om? Kalah. Apa dong? Iya pengalaman. Tapi Om emang udah sering ikut SMM ini? Kemarin itu saya sabar Om. Sorry aku potong. Ini bini Om tahu kan ikut kontes 22 juta? Gak apa-apa kan nanti siapa tahu nanti gara-gara kan dia marah gitu. Kalau dulu saya bilang paling tiketnya 2 juta.
Oke. Tadi berarti Om kenapa bisa sampai ikut ke SMM itu? Emang udah sering apa gimana? Enggak lah, karena kita gini pemain burung itu sekarang ajuannya itu di SMM. Gitu loh. Kalau kita mau lihat kualitas, kalau kita mau jual burung tinggi ya itu di SMM. Berarti ini kayak yang paling puncaknya. Iya. Jadi kalau kayak ibaratnya Piala Dunianya lah. Oke, iya. Mainin di SMM. Ya, bergengsi ini nih. Terus kita bisa nonton Om, kalau SMM kita nggak apa bisa nonton nggak, bisa datang langsung. Bisa datang langsung nonton, tapi ketat banget sih itu memang. Nggak boleh ada suara dikit pun. Kita ngobrol aja nggak boleh. Wah, benar-benar itu TNI semua kan. Oh, TNI yang jaga. TNI yang jaga semua. Biaya daftar konsul. Iya, makanya itu kalau burung ini ya namanya harga diri lah, ego lah, itu semuanya campur dah udah kalau udah main tuh ya udah kayak gitu. Karena harga tiketnya pun nggak kecil, hadiahnya pun nggak kecil. Iya benar. Terus pas Om ikutin berapa ekor tuh pas kontes kemarin? Saya kemarin di SMM kebetulan cuma ada satu, itu anak saya juga. Anak saya juga, memang pas lagi ke situ juga ada yang memantau gitu. Ada yang mau lihat. Nah, kebetulan ya namanya juga perjalanan mungkin capek baru pertama kali. Itu naik mobil tuh. Mobil. Pas tahu-tahu kalah sedih. Ya mau dibilang sedih mau gimana ya? Ya namanya juga permainan ya. Iya. Kalah pasti ada. Ya, jadi kalau kalian ikut kontes burung jangan sedih kalau kalah ya kan. Ya. Di tiap game setiap kontes pasti ada kalah. Kalian harus cari tahu ya kalahnya justru motivasi buat kita gitu. Kalau mau menang ya beli burung yang mahal ya. Langsung menang. Iya. Gitu kalau mau cari instan Om ya. Iya. Makanya kayak gitu lah. Nah, suka dukanya main burung ya. Tapi pernah gak Om? Burungnya udah ditawar, mati. Bayar biasa tuh kayak banyak gitu. Lah, itu biasa mah udah biasa banyak gitu. Ditawar nggak dilepas mati ya. Iya, kadang-kadang ada ya kayak gitu. Kadang ada yang udah ditawar nggak dilepas, besoknya terbang. Ada yang kayak gitu. Aduh, apa? Tapi Om berarti murai doang Om? Saya khusus murai. Kenapa murai Om? Maksudnya kan banyak burung kayak lovebird, terus cucok hijau ya. Iya. Kan banyak burung-burung gitu. Om kenapa pilih murai? Karena saya kalau main murai itu ada burgernya. Terusnya harga dirinya pun, wah gimana sih? Kalau kita kegantangan tuh kalau bawa kandang murai udah beda. Jalannya tuh udah beda dah. Karismanya udah beda. Kalau kita orang gede gini bawa kandangnya. Tapi awal piara murai istri setuju. Awalnya Kan sih berisik Om. Awalnya sih pasti nggak setuju ya. Cuman dia selalu dukung saya sih. Asal uang lancar. Yang pindah pun aman. Tapi murai kan berisik Om. Berarti tetangga lingkungan juga aman mereka yang ngaret ya. Kalau apa Om beda tempat? Kalau murai itu mah nggak berisik. Murai itu ya? Namanya kita burung kicau ya pasti lebih enak didengar lah dibandingin burung paruh bengkok ya. Iya, itu kan nyelengking kan ya. Kalau murai nyanyi-nyanyi merdu gitu ya. Sambil ngopi, sambil ngokok, gitulah. Pasti pakai sarung. Nah, ada gak Om pengalaman paling buruk selama main murai yang pernah? Pengalamannya paling ya kadang-kadang kalau saya ini kan masih ibaratnya kan ya kalau saya kan nggak main apa-apa ya murni gitu saya main ya ya kadang-kadang dicurangin sama juri kadang-kadang gitu doang paling kayak gitu. Tapi orang-orang di sana tuh tahu gak sih maksudnya kayak juri ini dipegang sama ini nih rahasia umum masih ada yang tahu kadang-kadang ada yang enggak gitu. Kita juga nggak bisa speak apa-apa ya. Kita kan juga nggak boleh susah sama orang. Iya benar. Gitu iya. Ya udah biarin aja, cuman jadi pengalaman aja. Paling kan saya kalau udah digoreng kayak gitu terus, sekarang lapangan banyak ini, apa lapangan itu lagi, masih banyak lapangan yang lain. Udah gitu aja sekarang. Jadi gak usah marah, gak usah apa-apa, tiba-tiba ya gak usah aja udah. Tapi gitu ini gak sih Om, maksudnya kayak kan tadi misalnya di Depok ada, di Bekasi ada. Mereka IO-nya ini gak ya? Senggol-senggolan gak ya? Gue dulu nih yang ambil tanggal segini, lu ambil lagi tanggal segini. Masih ada.
pasti ada. Tapi pasti IO ada. itu nggak ada disatuin, maksudnya kayak ada Ya, tapi sekarang paguyuban gitu. zaman sekarang itu gini loh, karena di Jakarta ini nggak ada paguyuban, nggak ada apa-apa, ya kita nggak bisa kontrol sekarang. Ya suka-suka Ya, kita mau bikin beda bagus. sama yang masih di Surabaya nih. Kalau Surabaya tuh kalau event SMM event main tutup harus. Tutup. Ya, nggak boleh ada. Kalau nggak ditembak. Nah, karena itu emang event gede, nasional gitu kan. Ya, kalau sini event gede tabrak lagi sama event kecil. Iya. Iya kan, biar milih orang. Kalau hadiah gede gue jalan kak. Ya, Lu. makanya kayak gitulah. Tapi ada gak maksudnya hal-hal gaib nih yang pernah ada di dunia murai? Baik. Kalau hal-hal gaib listrik sih kayaknya sih nggak ada. Nggak ada ya? Cuman kadang-kadang pemikiran kita aja. Eh, Dari mindset kita sendiri aja. Ini benar gak sih gara-gara ini kayak sampai burung saya nggak suara. Nggak ada. Jadi kadang-kadang ada burung yang takut sama tempat gitu, yang nggak pernah menang di main sini nih, burung saya nggak pernah menang nih. Tahu tapi di kenapa? daerah sebelah pernah. Tapi di mana juara gitu. Sampai di gantangan sebelahnya pun saya main juara. Tapi kok di gantangan ini kenapa saya burung saya nggak juara? Iya. Ada. Ada aja yang kayak gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Ya pikiran saya ya cuman ya udahlah. Memang Bukan hokinya di situ. bukan, ya rezekinya nggak di situ. Ya udah mainnya di tempat lain kan. Tapi ada gak sih maksudnya kayak di gantangan ini nih, terus kayak jalan dikit nyebrang ada gantangan juga. Nggak sedekat itu lah ya, jauh. Enggak lah, paling ada Beda-beda jarak daerah. 1 kilo lah. 1 kilo juga deket dong. Iya 1 kilo lah. Iya 1 Iya, kilo iya, lah. iya. Nggak usah jalan 5 langkah, jangan. Nah, itu kan murai di Indonesia nih, lagi naik nih Om ya. Di Ya. luar negeri gimana? Kalau di luar negeri itu kebanyakan beauty contest ya, dia main ekor panjang. Kecantikan. Oh. Nah, bagi ekornya panjang. Kayak di Singapura, Malaysia tuh Oh, ngadunya tuh dia orang ekor panjang aja. beauty contest di sana ya. Beauty contest. Nanti dia suaranya, terusnya dia cara dia apply-nya gimana. Naik turunnya ya. Bukan nge-play gini kan? Ya, Turunnya ya. emang apa beda itu. Oke, berarti di luar juga lagi lumayan ya Om ya. Di Singapura, Malaysia tadi. Kalau namanya murah ini ya, burung ini ya dari masa ke masa sih ya kalau saya bilang ya. Udah nggak pernah turun. Oke. Kayak kita ikan Ada hype-nya. ada masa surutnya. Kalau burung kayak nggak ada masa surut. Oke, nah kalau kayak di luar gitu harganya kan ini dari Indonesia. Di luar apa lebih mahal loh murai? Ya kalau di sono kan kita kan soalnya kalau burung luar itu kalau bawa masuk ke Indonesia nggak bisa buat kontes, buat apa? Sedangkan dia kan kontesnya ekor, Iya. sedangkan kita harus mainnya durasi kerja. Kalau ekor panjang durasi kerja pasti hampir nggak dapat. Kita nggak ada ekspor katanya. Hmm? Jadi kita nggak ada ekspor. Ya mungkin sekarang ini nanti juga ada, mungkin ada lagi. Semoga ya, jadi Ya. bisa membantu ekonomi Indonesia Ya. juga kan. Jangan lupa dukung nomor 6. Nah, Oke, nah Om, berarti semoga dengan adanya podcast kita ini, semoga banyak bapak-bapak, teman-teman semua yang ingin main murai. ya. Ada gak Om saran atau tips untuk pemula yang baru mau coba pelihara murai? Ya, kalau saran saya sih intinya cintai dulu lah, itu yang pertama lah. Kalau kita udah mencintai, kita bakal tulus hati ngerawatnya gitu. betul. Kalau udah tulus hati, ya itu bahasa namanya ada nanti konsisten. Oke. Bahasa naik gitu aja. Yang penting jangan cepat menyerah gitu aja. Ya, pengorbanan itu selalu pasti ada. Yang disiapin pertama kali mental apa duit Om? Main murai. Mental dulu. Mental dulu ya. Duit masih bisa cari. Duit Kalau masih- mental udah jatuh udah nggak bisa cari. Benar, Ada. Iya, kalau ikut tantangan jangan baper Om ya. Ya, Jangan baperan ya. Iya. Makanya mental itu harus kuat. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang mindsetnya kan gini. Oh, tantangan itu nih selalu ini doang yang menang. Kan jadi kita aja mau main udah down duluan gitu. Nah, kebanyakan pemula itu nggak bisa naik, akar rumput itu nggak bisa naik ya karena pikirannya gitu, mindsetnya tetap di situ. Ya. Saya capek-capek main, sekali main kalah, dong harus duit. Ya kan dia harus cari duit lagi gitu. Tapi kan kadang-kadang kan mindset itu kan yang buat kita jadi males main burung kadang-kadang. Tapi kalau kita wah enggak lah, mungkin banyak kebetulan besok saya main lagi. Saya pernah dulu saya jujur ini saya pernah kontes di salah satu ini kan
Saya dari sesi 1, saya juara itu di sesi 11. Berarti 11 bulan saya main di situ, saya baru juara. Gitu loh. Jadi saya ke 1 nggak masuk. Oke. Kedua saya main nggak masuk. Ketiga nggak masuk. Sampai sesi 11 saya baru juara. Coba terus ya. Saya coba terus. Tapi coba terus juga burungnya juga dipoles terus sama yang Iya biar dong. jadi. Iya Kalau nggak dong. mah, Anda cuma amal aja kayak Yonya. Iya. Iya, kondangan doang. Gitu. Iya. Nah terus kalau kayak burung gitu, ada gak sih Om kayak pas di kontes tiba-tiba mati gitu? Enggak sih. Nah, ya. Jantungan. Iya, jantungan gitu. Kadang-kadang mah terbang. Terbang. Bukan terbang. Kadang-kadang kita namanya kan sebelum ini kan harus buka makanannya, keluar karpet buat bersih. Kadang ada yang nggak tahu, kadang-kadang bisa terbang, slip gitu. Itu mah burung murai mah terbang udah, kagak bisa diambil lagi Om ya. Kalau biasa kalau burung murai itu factor masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar. Masih murai banyak-banyak, kadang-kadang dia balik. Iya, iya. Anjing kan ada sekolahnya Om biar pintar. Murai ada sekolahnya gak? Biar Ada nyanyinya dong. bagus. Ada dong. Om buka gak? Kalau saya bukanya itu kalau di saya itu tempat saya kan jual trotolan. Trotolan Jadi, apa tuh? Anakan. Oh anak-anak ya. Jadi kalau orang beli anakan, tapi orang males kan masih trotolan masih lama. Biar sekolah di tempat saya terima. Oke. Boleh tahu gak Om biaya sekolah murai itu per bulan apa per tahun gitu? Per bulan. Per bulan. Boleh tahu Kalau rate-nya saya berapa? sih di antara 400 sampai 400. Di 400 masih Iya. ribu ya. Burungnya Om jual di harga berapa? Rata-rata yang sekarang ada? Kalau sekarang sih ternakan saya sih lagi nggak produksi ya, kalau karena kemarin itu sempat diborong sama orang semua, bukan saya. Oke. Jadi sekarang baru saja kumpul-kumpulin lagi Jagoannya ya. Waktu kemarin jual harga berapa tuh rata-rata murai? Anakan saya sih jual sih ya standaran lah, paling 3,5 sampai 7,5. 3,5 itu ya. Ya 3,5 sampai 7,5. 3,5. Kalian tinggal poles terus jadiin kacauan gitu ya. Siapa tahu bisa jadi extender ya. Iya, siapa tahu bisa jadi. Nah Om sekarang ada aplikasi namanya Fauna. Dia bisa untuk jual beli hewan apapun. Iya. Yang kita tahu di sosial media kan ada di banner gitu. Iya. Nah di Fauna nih aman. Jadi Om bisa jualan juga di sana. Sip. Gitu. Udah saya download. Udah saya download. Siap. Oke, ada gak Om pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup untuk para pecinta fauna nih yang mau pelihara murai? Jadi mending beli murainya di mana? Takutnya kalau beli di pasar-pasar, takutnya zonk. Tapi kan banyak juga yang bagus-bagus di pasar-pasar ya. Ya, jadi gimana kalau saya bilang kalau buat main murai itu yang penting genetik darah ya. Darah itu penting. Jadi kalau memang mau cari burung kualitas lomba, ya mendingan cari ke peternak yang udah pasti. Banyak di Jakarta Banyak sekali banyak. Kadang ke teman-teman juga pasti banyak kan. Tapi kalau buat yang kalau cuman buat ambil harga murah, biar gitu doang ya. Ya itu kebanyakan juga. Saya bilang percuma sih, saya bilang buat uang gitu. Pasti juga biar itu pengen yang bagus juga kan ya. Iya, rawatnya sama, capeknya sama, waktunya sama, pakannya sama, hasilnya beda buat apa? Buat apa? Jadi mending kalau mau cari yang lah ya. Ya mendingan cari yang tahu aja lah, udah tahu kualitas di burung, di orang, gimana, sepak terjangnya sama gitu ya udah. Tapi udah percaya dulu sama orangnya dulu. Dan ada garansinya kalau biasa dia peternak. Garansi apa tuh? Garansi gacor. Maksudnya kalau garansi jantan, kadang-kadang kan kita ada garansi jantan. Jadi kalau enggak jantan kita bisa balikin. Terus nanti ada ya mungkin di peternaknya itu ada sekolahannya. Jadi udah bisa diajarin, kita bisa bayar bulanannya. Selesai di tangan dia, burung udah gacor, udah ganteng, ya kan? Kontes ya. Kontes. Kalian tukar expander. Di sini kita coba beli burung guys ya, kita coba beli murai. Siapa tahu kita dapat expander. Mau usah expander deh, pendajian juga dapat. Oke Om, sebelum kita tutup, Om belum makan kan? Iya. Nah, kita ada satu makanan spesial dari Lasuk. Ya, kita datengin 1, 2, 3. Nah, ini dia ada Lasuk Om. Om bisa langsung makan aja di sini, kita makan di depan. Siap. Oke, jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta Selatan atau lagi kerja di daerah selatan, kalian bisa langsung ke Menara Kadin Lantai 3. Di sana di Lasuk ada banyak makanan. Oke, thank you banget ya Om waktunya udah didapetin sini. Iya. Dadah.